Viewers, selamat datang di channel Auto Rider. PT Piaggio Indonesia baru saja menghadirkan produk terbarunya, yakni produk eksklusif Vespa GTV Giorni Second Edition. Dan produk ini adalah produk yang reguler diadakan oleh PT Piaggio Indonesia, dijual di Indonesia seharga 155 juta rupiah on the road Jakarta dan hadir dengan balutan warna grey titanium. Lantas bagaimana desain lalu performa dari Vespa ini? Bersama saya Tio Palevi. Selamat datang di channel Auto Rider dan selamat menonton. I just bought a new whip, spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Nah, pertama-tama kita bahas dari segi desainnya. Vespa bermesin 300 cc ini, dia memiliki desain yang mirip dengan Vespa yang digunakan di ajang Giorni Internazionale yang digelar di Varese, Italia Utara pada tahun 1951 silam. Jadi saat itu Vespa mengikuti ajang balap off-road yang digelar selama 6 hari. Dan itulah yang menjadi arti dari nama Giorni, artinya 6 hari. Untuk mendukung kesan klasiknya, dia lampunya masih berada di bagian bawah, di atas spakbor ini, dan menggunakan teknologi halogen biasa, belum LED jadinya. Lalu di bagian stangnya dia menggunakan model stang telanjang. Jadi di bagian stang itu hanya ada speedometer saja dan lampunya ada di bagian bawahnya. Selebihnya dari bagian tengah, dari bagian dasinya ini sampai ke belakang, dia memiliki kesamaan dengan Vespa GTS Supertech 300 HPE. Lantas bagaimana dengan mesinnya? Bicara soal performanya, dengan tampilan yang mirip dengan GTS Supertech 300, dia juga mengandalkan mesin yang sama, yaitu 300 cc HPE, High Performance Engine. Dan mesin tersebut menghasilkan tenaga sebesar 23,8 daya kuda, juga torsi maksimum 26 Nm. Nah, bagaimana dengan fiturnya? Di segi fitur, Vespa ini memiliki teknologi yang didesain agak-agak klasik. Jadi di bagian speedometernya dia masih menggunakan model analog, tapi selebihnya masih sama dengan Vespa GTS Supertech 300. Tetapi dia berbeda, tidak ada fitur konektivitas dengan smartphone, juga fitur ASR juga belum tersedia di Vespa ini. Namun di kedua rodanya dia sudah menggunakan sistem pengereman ABS. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan USB charging untuk mengecas telepon pintar Anda, sehingga dalam perjalanan tidak takut untuk kehabisan baterai. Nah, beralih ke kaki-kakinya, Vespa GTV Giorni Second Edition ini dibekali dengan ban berukuran 120/70 ring 12 di depan dan 130/70 ring 12 di belakang. Keduanya juga sudah menggunakan ban tipe tubeless. Lalu suspensi depannya menggunakan lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik tunggal. Suspensi belakangnya menggunakan peredam kejut hidrolik ganda dengan 4 tingkat setelan kekerasan. Bicara soal akomodasi, di bagian depan dan bagasi ini, Vespa GTV Giorni Second Edition memiliki kompartemen yang mirip-mirip dengan GTS Supertech 300. Jadi di depan dia ada laci yang bisa untuk memuat sebuah smartphone ya. Jadi ketika mengecas tinggal diletakkan di bagian depan ini. Lalu ada juga gantungan barang di bagian depannya. Vespa GTV Giorni Second Edition ini memiliki basis rangka yang sama dengan GTS 300 Supertech. Bagasinya apakah mampu memuat helm model Half-Face ini? Mari kita buktikan. Ini kita coba masukin. Di sini dia bisa masuk dengan sempurna, tetapi bagaimana kalau ditutup? Ya, ternyata dia masih mentok dan tidak bisa ditutup. Mungkin dengan helm yang model lebih kecil dia bisa ditutup dengan sempurna ya. Track of my roots, where I came from and where I'm going.
like I say, man. Nah, ini posisi berkendara saya di Vespa GTV Sejourney Second Edition. Ini dalam posisi standar tengah. Lalu kalau kita turunkan, nah, ini kedua kaki saya masih menapak dengan sempurna. Posisi duduknya mirip-mirip dengan Vespa GTS Supertech 300 ya. Berbekal tampilannya yang cukup klasik, panel instrumen pada Vespa GTV Sejourney Second Edition memiliki beberapa informasi. Di bagian atas ini terdapat indikator bensin, lalu di bawahnya ada speedometer, ada odometer, lalu indikator lampu-lampu, dan di bawahnya ada jam, juga indikator check engine, dan fitur ABS. Di bagian stang sebelah kiri terdapat beberapa tombol dari Vespa GTV Sejourney Second Edition ini. Di bagian atas terdapat lampu jauh dekat dan juga passing lamp, di bawahnya ada lampu sen dan di bawahnya lagi ada klakson. Sementara itu, di stang sebelah kanan terdapat engine cut off dan juga tombol starter. Masih di bagian desain, di bodi Vespa ini terdapat angka 6 yang berarti waktu perlombaan yang diadakan selama 6 hari. Selain itu, terdapat beberapa detail yang menjadi ciri khas Vespa Sejourney Second Edition, seperti emblem Sejourney di bagian tepung, pelek, dan juga nomor seri di kompartemen depan. Saat dikendarai, mesinnya terasa halus. Sensasi mesin ini mirip dengan milik Vespa GTS Supertech 300 HPE. Asiknya lagi, penyaluran tenaga besarnya terasa lembut meskipun dengan kapasitas mesin yang besar, sehingga tak membuat pengendara merasa terintimidasi dengan mesin besarnya. Lalu, bagaimana dengan suspensinya? Redaman shock breaker dipadu dengan rangka monokoknya membuat GTV Sejourney Second Edition terbaru ini terasa sangat nyaman dikendarai, bahkan ketika melewati jalan agak rusak dan bergelombang. Pada Vespa GTV Sejourney Second Edition ini masih memiliki ciri khas yang mirip dengan GTS Supertech 300 HPE, khususnya di bagian kipas radiatornya. Ketika mesin dalam kondisi panas, suara kipasnya ini cukup kencang dan juga sedikit mengeluarkan hawa panas. Oke Riders, itulah tadi bagaimana impresi dari first ride kami terhadap Vespa GTV Sejourney Second Edition model 2020 ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe dan juga like video kami. Jangan lupa untuk share konten ini ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi mengenai Vespa ini. Dan juga jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan juga Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Baby, please don't leave today.